Cepat, kalian cegat dari sana. Hiya! 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 Dia Gusti Empu. Dia sudah sering merepotkan kita. Kamandanu, kenapa kau lari? Mestinya kau terus kalau mau ke Kurawan. Kenapa kalian pikir aku mau ke Kurawan? Kalian telah membakar dan membunuh ayahku. Sekarang serahkan pedang itu padaku. Aku tahu kau melindungi wanita seberang itu. Kalau kau menyerahkan pedang itu, persoalan aku anggap selesai. Dan kau boleh tenang-tenang mendapatkan wanita seberang itu. Aku lihat dia cukup cantik. Pasti dia mati. Cari mayatnya dan bawa pedangnya padaku. Saya, Gusti? Tentu saja kamu. Apa kamu mau dipecat dan kembali menjadi rambok kampung yang baik hati? Ya. Anak itu benar-benar hebat, Kakang. Ranubaya berhasil menggembleng dia dengan ilmu seipi angin dan jurus pedang naga. Terus terang, aku ragu dia tewas. Pukulanku tadi seperti ada yang menahan, seperti angin topan. Tapi Aji Tapak Wisaku telah berhasil mengenai lambung kirinya. Aku yakin, tidak seorang pun yang mampu bertahan dari serangan racunku.
Ya, mudah-mudahan begitu. Terus terang, anak itu berbahaya. Apalagi kalau dia sempat bergabung dengan orang-orang Sangkrama Wijaya. Sayang, kita tidak mendapatkan pedangnya. Dia terkena Ajis Goro Geni, sekaligus tapak wisa. Rupanya, dua iblis itu ada di sekitar sini. Kamandano, lukamu terlalu parah. Di dekat sini ada candi. Kamu bisa naik kudaku. Mencari tabib dulu. Kalau kamu lapar, ini ada makanan. Kamu masih bisa bertahan, kan? Maaf, Ki. Apa di desa ini ada tabib? Tidak ada, Nini. Tapi kalau tidak salah, di dekat Lawang Wentar, ada seorang dukun yang manjur. Namanya Nyi Tumpak Seti. Coba saja ke sana. Nini sakit apa? Ah, bukan saya, Ki. Terima kasih. Mari. Lelaki memang gitu, seenaknya. Sudah tahu istri sedang hamil, malah keluyuran. Hei, Piampong, hatinya sudah matang belum? Sebentar lagi, Peot. Saya cemas. Jangan-jangan Kakang Kamandanu tertangkap oleh orang-orang Kediri. Aki nasihati kamu, Tole. Kalau ada wanita ngomel, jangan dibantah. Nanti tambah menjadi-jadi. Biarkan saja. Dengar dari sini, keluarkan dari sini. Begitu cara kamu ngajari anak yang masih jujur? Apa kamu ingin semua lelaki rusak seperti kamu?
Nah, sudah matang, Panji. Ayo, biar bibimu cepat sembuh. Jangan macam-macam kamu, Ompong. Lelaki tunggu di luar. Mau apa kamu dekat-dekat perempuan cantik? Aki Tamparang kalah sama Nini Raga Runting. Hah? Bukannya kalah, tapi ngalah. Jadi laki-laki itu harus bisa ngalah. Dia itu sebenarnya sangat mencintai Aki. Siapa yang cinta sama si Ompong? Bicara sama anak kecil itu harus jujur. Padahal memang iya. Kita sudah hampir sampai, Kakang. Kula nuwun. Ada perlu apa di sana? Saya mau minta tolong. Kawan saya luka dalam. Mana? Itu. Minumkan ramuan ini dulu. Sekedar untuk mencairkan darah beku yang mengganggu di rongga dadanya. Bekas pukulan di dada agak ringan. Tapi pukulan di lambung kirinya mengandung rar bahaya. Saya sangsi apa saya bisa menyembuhkannya. Tapi tetap akan saya coba. Kalau saya tidak bisa mendapatkan tumbuhan pemusnahnya, kemungkinan suaminya Sanak bisa lumpuh. Oh, dia sahabatku, bukan suamiku. Oh, racun yang digunakan bukan dari racun binatang. Pengaruhnya memang tidak secepat racun ular sendok. Tapi pasti dia akan mematikan seluruh saraf yang ada di dalam tubuh. Kamandano, Arya Kamandano. Minyak campur sari ini akan sedikit menahan kerjanya racun tapakwisa itu. Mudah-mudahan besok saya bisa mendapatkan dedaunan yang bisa memusnahkan racun ini.
Nyi Tumpak sendirian di rumah ini? Iya, orang janda Nyi Sanak. Baru 2 bulan yang lalu, kami bercerai. Suami saya tak bisa mengerti tugas saya sebagai penolong. Cemburu? Begitulah. Saya melihat Nyi Sanak mencintai Kamandanu. Enak saja. Sesama pendekar harus saling tolong-menolong. Dia sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Apa tidak sebaiknya Nyi Sanak memasakkan bubur buat Kamandanu? Dan kalau bersedia, mengelap badannya. Tapi burehnya jangan. Kalau begitu, saya pulang dulu. Dia yang menyuruh aku masak bubur buat makan kamu, lalu mengelap badanmu. Perhatian ya. Aku kira kalau Nyai Tumpak Seti itu orangnya sudah tua. Tidak taunya masih muda belia. Cantik lagi. Cantik kan, Kamandanu? Siapa? Pura-pura tidak tahu. Sebelahku. Ya Nyi Tumpak Seti. Cantik kan? Iya. Lumayan. Dia juga menanyakan hubungan kita. Seolah-olah ada perasaan sama kamu. Buktinya, dia menyuruh aku masak bubur buat kamu. Perasaan apa? Dia menyuruh kamu memasakkan bubur. Kemudian mengelap badan saya. Karena kamu yang membawa saya kemari. Tapi, apa perlunya dia menanyakan hubungan kita? Kalau dia tidak naksir sama kamu. Mungkin dia jenis orang yang tidak mau menyakiti sesama wanita. Kamu jawab apa? Aku bilang, kamu bukan apa-apaku. Memang, kita tidak ada hubungan apa-apa kan? Dia janda, tidak punya anak. Apakah saya harus tahu? Dia cantik kan? Kelihatannya sudah mulai agak segar. Tamunya seorang wanita, Kang. Cantik. Tapi kata Suta, dia datang dengan seorang lelaki yang juga menginap di rumah bekas istrimu, Kang. Mungkin mereka suami istri? Bagaimana kalau Nyi Tumpak Seti tertarik padanya? Dia sudah aku cerai. Ini masalah harga diri, Kang. Biar sudah dicerai, semestinya Nyai Tumpak Seti tidak boleh seenaknya membawa lelaki masuk ke dalam rumahnya. Itu sama saja dia ingin mempermalukan Kakang.
Nanti malam kita ke sana. Kenapa tidak sekarang? Aku bisa digantung Bapak. Kalau ketahuan ke rumahnya itu Pak lagi. Sudah, dia harus saya urut. Oh, silakan. Apa orang terkena racun perlu diurut juga? Ada urat yang salah. Mungkin Kamandanu jatuh dari ketinggian. Juga untuk melancarkan peredaran darah sekitar dada dan perut. Oh, Lepaskan bajunya, Kamandanu. Maaf Nisanak, saya minta Nisanak menunggu di luar. Saya tidak biasa kalau sedang mengobati ditunggu. Cuma sebentar kok. lama juga tidak apa-apa kok. Dia bukan apa-apa saya. Kelihatannya temanmu itu marah. Jangan-jangan sebenarnya dia menaruh hati padamu. Dia tidak pernah mengatakannya. Jarang ada wanita yang mau lebih dulu mengutarakan perasaannya. Tahan, ini agak sakit. Jadi panas begini. Apa mungkin aku mencintai Kamandanu? Atau karena aku tidak rela Kamandanu dirayu oleh Tumpak Seti? Kenapa? Kalau aku mencintai dia, apa dia juga mencintaiku? Oh, ini yang paling kutakuti dalam hidupku. Hiya! Hiya! Jangan terlalu dipaksakan, Kamandanu. Kamu harus bersyukur. Karena racun yang ada di lambungmu itu bisa dipunahkan. Iya. Napas saya sekarang agak lega. Kemana Sakawuni pergi? Padahal mengurut itu kan tidak terlalu lama. Jangan-jangan ada kesalahpahaman.
Mungkin dia cemburu. Yang saya tahu dia memang tidak mau diatur orang lain. Hidupnya bebas seperti burung Raja Wali. Dia akan pergi kalau memang dia mau pergi. Tapi saya yakin dia sekarang ada di sini. Atau tidak jauh dari tempat ini. Karena pedang dan buntalannya ada di sini. Kalau begitu, saya akan coba cari. Mungkin dia berada di candi. Lawang Wentar? Bukan. Ada candi kecil yang letaknya tidak jauh dari Lawang Wentar. Sebaiknya saya coba cari dia dulu. Jangan terlalu banyak bergerak, Kamandanu. Hati-hati, Nyai. Desa ini aman dari penjahat, Kamandanu. Sakawuni. Jangan dekat. Sakawuni, kamu salah kalau kamu sampai cemburu kepada saya. Saya hanya... Siapa yang cemburu? Aku malah memberi kesempatan pada Nyai. Itu yang namanya cemburu. Curiga kepada orang lain karena takut kehilangan. Dalam urusan seperti ini, saya lebih berpengalaman dibanding Nyi Sanak. Karena saya janda. Jelas. Nyai pasti juga lebih berpengalaman dalam menangani seorang lelaki. Bukan begitu, Sakawuni. Saya mengerti bahwa sangat mungkin Nyi Sanak cemburu. Karena saya pernah mengalami perasaan seperti itu. Sehingga membuat keluarga saya hancur. Saya tidak mau disama-samakan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan perkembangan pengobatan Kamandanu. Kami tidak ada kecocokan. Karena Balung Hura suami saya terlalu mengagul-agulkan pangkat ayahnya yang kepala desa. Membanggakan kekayaan orang tuanya. Dan di mata mereka, saya tidak punya arti apa-apa. Hanya alasan itu? Bukan hanya alasan itu.
Kita baru tahu keburukan watak seorang lelaki kalau kita sudah hidup bersama dia. Banyak hal yang sulit kita pahami. Sampai sekarang, saya belum bisa melupakan pahitnya berumah tangga. Nyai Tumpang Seti? Rupanya benar ada laki-laki di sini. Lihat, ini pasti pedangnya. Tapi kemana mereka malam-malam begini? Jangan-jangan mereka sedang berkebun. Kenapa harus di kebun? Rumah ini cukup sepi. Dan walau bagaimanapun, Nyi Tumpak Seti sudah resmi saya ceraikan. Barangkali Nyi Tumpak malu di rumahnya. Ayo kita cari mereka. Siapa kamu? Hei, kembalikan pedang itu. Itu berbahaya. Pasti dia, Kakang. Kurung dia. Kamu berani mengganggu istriku. Kamu tahu siapa aku? Nanti Kisanak salah paham. Saya... Diam! Aku bisa melakukan apa saja kepadamu. Seluruh orang di desa Kamiran ini akan mengeroyokmu kalau aku perintahkan. Jadi jangan macam-macam. Sudah gebuk saja. Dia mau menodai desa kita. Dia mau menodai harga diri Kakang. Saya tidak mau berkelahi, Kisanak. Lebih baik kembalikan saja pedang saya. Kita hanya ingin memberi pelajaran kepada siapapun yang berani kurang ajar kepada bekas istriku. Bukan untuk menjadi pembunuh. Saya tidak bisa bekerja kalau ada gangguan apapun. Misalnya rasa pekewuh atau rasa sungkan karena ditunggu keluarganya. Itu sebabnya saya meminta Nyi Sanak untuk meninggalkan sebentar. Hanya sebentar sebenarnya, Uni. Memang masih belum sembuh, karena masih ada darah beku yang menggumpal di rongga dadanya. Terus terang, saya hanya tersinggung. Kamandano, kenapa dia? Cepat angkat dia, Wuni. Dia bisa tewas kalau darah kental itu tidak segera dikeluarkan. Nafasnya tersumbat.
Bagus. Semua darah mati yang menutupi rongga dadamu sudah keluar semua. Secara pengobatan, kamu sudah sembuh. Obat itu untuk memulihkan kembali tenagamu. Bekas suamimu mengambil pedang saya. Dia dalam bahaya. Dia bisa tewas kalau berani mencabut pedang dari sarungnya. Cepat, Nyai. Jangan sampai dia menjadi korban pedang naga puspa. Tapi kamu masih sakit, Kamandanu. Tidak apa-apa. Saya sudah kuat. Ayo, Nyai. Dia dalam bahaya. Sebenarnya, Kakang sudah pantas jadi jagoan. Orang yang kita keroyok tadi pasti seorang pendekar. Lihat pedang itu. Itu pasti pedang pusaka. Beratnya luar biasa. Coba bikin jurus dengan pedang ini, Kang. Jarinya tidak mungkin bisa dilepas. Biasanya harus dipotong, baru bisa dilepas. Pedang ini sudah banyak makan korban. Bagaimana, Nyai? Apanya? Jarinya harus dipotong untuk bisa melepaskan pedang saya. Sebaiknya kalian cepat pergi dari desa ini. Sebelum kalian menghadapi kesulitan oleh tindakan kepala desa karena anaknya tewas. Bagaimana dengan Nyisanak sendiri? Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Cepat, sebelum orang-orang ribut. Siapa yang mempengaruhi Kakang Balunghura untuk mencuri pedang orang? Saya kenal benar watak bekas suami saya. Dia memang nakal, tapi dia tidak punya kebiasaan mencuri pedang orang. Dia mengambil sendiri, Nyai. Sungguh, dia ingin menjadi pendekar katanya. Dia tidak punya darah kependekaran. Dan kenapa dia datang ke rumahku? Kakang Balunghura cemburu karena Nyai menyimpan lelaki katanya. Pasti ada yang memanas-manasi dia. Kakang Balunghura tahu pekerjaan saya sebagai seorang tabib, mengobati orang yang sakit. Bukan ada lelaki yang saya rawat di rumah. Pasti kalian yang mempengaruhi.
angkat mayat Kakang Balunghura ke kelurahan. Kalian tidak usah bicara apa-apa. Biar saya yang melapor kepada Ki Lurah. Baik, Nyi. Kita mau kemana, Sakawuni? Ke Tanibala. Mungkin kakek mampu memulihkan keadaanmu. Jauh sekali. Mungkin aku tidak tahan, Sakawuni. Kakiku terasa kejang, Wuni. Kamu harus coba bertahan, Kamandanu. Pegang erat-erat. Saya curiga suamimu ditangkap oleh orang Kediri. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali tentara mereka yang meronda sampai ke daerah sekitar sini. Saya kadang-kadang benci pada nasib saya. Kenapa setiap orang yang saya ikuti selalu sepertinya hidup saya penuh dengan kutukan. Jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Itu sama saja kamu sedang menyesali Sang Pencipta. Korban sudah cukup banyak, Nyai. Satu demi satu orang yang menolong dan melindungi saya, pada akhirnya mendapat kesialan, bahkan sampai tewas. Saya benar-benar tersiksa. Sementara di negeri ini, saya merasa sebagai wanita yang paling lemah. Wah, mau masak pepes jamur lagi ya, Mei? Enak. Aku itu paling suka masakanmu. Itu masakan asli negerimu ya? Dibuatnya lebih enak lagi. Hah? Apa itu? Tapi membuatnya harus memakai minyak dan bawang putih. Bisa juga minyak kelapa. Atau minyak bunga matahari. Iya. Saya pernah dengar bangsawan-bangsawan di Kedaton memasak pakai minyak. Katanya belajar dengan bangsa Nini. Dari Kitai Nagari, betul? Jangan banyak ngobrol, Ompong. Selesaikan tugasmu. Kalau soal makan aja, langsung sibuk. Loh, itu harus. Kamu tahu, Nyai, makanan bisa membuat lelaki betah di rumah atau gerah di rumah. Kalau masakanmu enak, suamimu akan lebih betah di rumah. Tapi, kalau masakanmu ngawur, dia akan cari warung untuk memuaskan nafsu makannya. Cuma kamu yang begitu, Ompong. Orang kok pikirannya cuma makan. Seperti kebu. Kok Nenek Raga Runting selalu marah sih sama kakek? Karena dia tidak bisa masak. Besok saya suruh lagi Kakang Tamparawang pergi mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Kirowang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menunggui waktu kau melahirkan.
Sugata Brahma. Sudah pulang dia. Biasanya kalau keluyuran sampai berbulan-bulan. Iya, sekalinya pulang bawa laki-laki. Kelihatannya Ki Sugata Brahma sudah tidak mampu lagi mengendalikan cucunya ya. Kek! Kakek! Tolong, Kek! Siapa dia, Wuni? Bantu dulu, Kek. Tanyanya nanti. Dia terkena pukulan tapak wisa dan segara geni. Luar biasa dia bisa bertahan hidup. Saya bertarung melawan Putong Bajil dan Dewi Sambi. Siapapun mereka, tapi kedua ilmu itu saya kenal. Ilmu pukulan tenaga dalam yang sangat kejam. Sudah, jangan banyak cerita, Kek. Selamatkan saja teman saya. Iya, iya. Ambil piring, Wuni. Iya, Kek. Biarkan dia pingsan. Kalau rasa sakit pengaruh obat itu sudah reda, dia akan sadar. Sini, kakek mau bicara sama kamu. Jarang orang bisa bertahan jika terkena pukulan segara geni ataupun tapak wisa. Dan temanmu itu terkena kedua-duanya. Kelihatannya dia hanya bisa bertahan sampai 1 pekan. Kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Dia tidak boleh mati. Pokoknya kakek harus berusaha sekeras-kerasnya. Uni, kakek hanya bisa memperlama. Tapi kamu harus tahu, guru kakek juga dulu hampir tewas oleh pukulan segara geni. Sangat mungkin pelakunya adalah guru Empu Tong Bajil. Paling tidak kakak seperguruannya. Kata guru kakek, apa obat penangkalnya? Dulu guru pernah mengatakan bunga tunjung biru. Tapi kakek tidak tahu apakah bunga itu ada. Karena sebelum kakek mendapatkannya, guru sudah pergi lebih dulu mencari bunga itu. Dan setelah seminggu kemudian, guru pun kembali ke padepokan dalam keadaan segar bugar. Luka bekas pukulan segara geni itu hilang. Rangkut, siapkan kuda yang masih segar. Dan perlengkapanku ya. Baik, Dan. Mau kemana? Cari bunga tunjung biru. Pokoknya, saya harus buat Kakang Kamandanu bertahan. Sampai saya pulang. Ya, Kek ya? Kakek sudah tua, Wuni. Kamandanu hanya bisa bertahan kalau kakek saluri tenaga dalam.
Tapi orang seumur kakek sudah tidak kuat lagi menyalurkan tenaga dalam secara terus-menerus. Hati-hati. Kamu belum istirahat sama sekali, Wuni. Selamatkan dia ya, Kek. Wuni akan secepatnya kembali dengan kembang itu. Wuni, ambil arah ke Gunung Arjuno. Tanyakan pada penduduk, mungkin ada yang tahu. Iya, Kek. Iya, hati-hati. Kamu sudah siuman, nak? Di mana saya? Kamu ada di rumahku, di kaki Gunung Tanibala. Oh, Sakawuni. Di mana dia? Kamu pasti lapar. Seharian kamu belum makan. Bagaimana dadamu? Ya, agak lega. Maaf, Kisanak siapa? Saya kakeknya Sakawuni. Makanlah. Saya akan memberimu obat luka dalam. Ususmu perlu alas makanan. Sakawuni kemana? Mencari obat untukmu. Lukamu parah sekali, Kamandanu. Guru saya juga pernah terkena pukulan segara geni, yang mungkin sudah mencapai tahap akhir. Ya, saya yakin Putong Bajil itu masih ada hubungan dengan pendekar yang melukai guru saya dulu. Dari mana Kisanak tahu saya terkena pukulan Potong Bajil? Sebelum pingsan kamu mengatakannya. Minumlah. Iya, iya. Sekarang saya mulai ingat lagi. Apakah kakek yang menyuruh Sakawuni untuk mencari obat? Iya. Lukamu cukup parah. Terus terang saja saya sendiri masih sangsi. Apakah bunga tunjung biru itu masih ada? Tunjung biru? Guru saya sembuh oleh bunga itu. Mau makan apa, Nyisana? Nasi, ikan bakar, dan sambal.
Minumnya? Wedang jahe. Nisanak, apa Nisanak tahu di mana ada bunga tunjung biru? Tunjung biru? Saya pernah mendengar, tapi belum pernah tahu seperti apa bunganya. Atau jangan-jangan hanya dongeng saja. Nisanak mencari bunga tunjung biru. Iya. Saya tahu. Maukah Tuhan menunjukkan kepada saya? Harus ada upahnya. Saya bayar Tuhan 50 kepeng. Saya mau mengantarkan Nyisanak. Asal Nyisanak mau menemani saya. Nyisanak mendapatkan kembang itu, saya mendapatkan Nyisanak. Adil bukan? Kebodohan lelaki. Kalau dia menganggap bahwa semua wanita hanya sebagai pembunuh binatangnya. Sekali lagi kamu mengaku, istrimu akan menjadi janda. Ini. Ada apa orang tua? Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi. Mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada, bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisanak? Saya? Ya orang. Itu saya tahu. Siapa nama Kisanak? Saya ini pengelana jagat. Tanpa nama. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampihan. Terima kasih, Kisanak.